Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang percabangan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio atau yang biasa disebut dengan VB.NET. Oke, untuk percabangan hari ini yang akan saya bahas, saya fokus ke struktur percabangan yang terakhir, yaitu kita bisa menggunakan struktur select case. Sebelumnya saya review dulu tentang konsep dari percabangan. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang percabangan atau penyeleksian kondisi, conditional statement merupakan suatu pernyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa tersebut. Nanti aplikasi akan melakukan seleksi terhadap statement-statement yang ada atau berdasarkan kondisi yang ada. Hasil dari penyeleksian, jika bernilai benar, maka akan dikerjakan instruksi tersebut. Tapi kalau seumpamanya kondisinya salah, maka yang akan dikerjakan adalah instruksi yang lainnya. Oke, tentang percabangan, struktur yang ada di bahasa pemrograman VB.NET untuk struktur dari percabangan, di sini sebenarnya ada 5 struktur percabangan. Yang pertama bisa menggunakan struktur if then, yang kedua bisa menggunakan struktur if then else, ketiga bisa menggunakan struktur nested if, keempat bisa menggunakan struktur if, yang terakhir bisa menggunakan struktur select case. Tapi kalau dibagi secara general, sebenarnya bentuk umum dari percabangan di VB.NET itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama bisa menggunakan struktur if atau nanti bisa menggunakan struktur select case. Ini pada prinsipnya. Oke, saya fokus ke percabangan yang terakhir, yaitu percabangan dengan menggunakan select case. Struktur select case digunakan untuk menjalankan suatu blok perintah yang jumlahnya banyak atau bertingkat. Ini umumnya kalau kita menggunakan select case. Kapan kita menggunakan select case atau kapan kita menggunakan percabangan dengan menggunakan if. Pada statement ini ada sedikit perbedaan dengan if then else, yaitu isi dari variabel akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi perbedaannya, kalau menggunakan percabangan select case, nanti isi dari variabel akan dikeluarkan terlebih dahulu pada tahap awal, dan baru nantinya variabel tersebut akan dibandingkan dengan konstan-konstan yang ada sampai program menemukan hasil true. Ini kurang lebih kalau menggunakan select case. Jika hasilnya true, maka kondisi yang berada di bawah statement yang akan dijalankan. Kurang lebih untuk bentuk umum jika kita menggunakan select case seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, select case, selanjutnya tes ekspresi. Selanjutnya case ekspresi 1, blok perintah 1. Case ekspresi 2, blok perintah kedua. Selanjutnya yang terakhir, contohnya kalau memang nanti blok perintahnya cuma ada 3, case else, baru nanti blok perintah ketiga. Ditutup dengan end select. Tes ekspresi bisa bernilai numerik maupun string. Ini keterbatasan dari struktur menggunakan select case. Selanjutnya ekspresi 1, nilai pertama proses seleksi dari tes ekspresi. Ekspresi kedua nilai pertama proses seleksi dari tes ekspresi. Penulisan nilai pada ekspresi 1 maupun ekspresi 2 bisa langsung berbentuk konstanta atau melakukan melalui operator perbandingan. Kita bisa menggunakan operator pembandingan, contohnya lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau kita bisa menggunakan sama dengan. Blok perintah 1, suatu rangkaian perintah yang akan dikerjakan bila kondisi ekspresi 1 terpenuhi. Selanjutnya ada blok perintah kedua, suatu rangkaian perintah yang dikerjakan bila kondisi perintah 2 terpenuhi. Blok perintah ketiga, suatu rangkaian perintah yang dikerjakan bila kondisi ekspresi 3 terpenuhi. Jadi ada yang namanya tes ekspresi di sini, ada ekspresi 1 dan ekspresi 2. Jika kalau semuanya ekspresi 1 dan ekspresi 2 tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah yang case else. Contoh, saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Dengan menghitung nilai akhir, contohnya menghitung nilai akhir. Selanjutnya untuk hasilnya atau grade-nya nanti disesuaikan dengan tabel ini. Di sini saya buatkan tabel contohnya untuk nilai, jika nilai contohnya ranknya dari 80 sampai 100, nanti grade-nya A 68 sampai 79. Jika nilainya contohnya 69 ya, 68 sampai 79, grade-nya B.
56 sampai 67 grade-nya C, 45 sampai 55 grade-nya D, 0 sampai 44 berarti grade-nya E. Kurang lebih nanti source code-nya seperti ini. Jadi kita harus membuat yang namanya tes ekspresi dulu. Tes ekspresinya kita buat variabel terlebih dahulu dengan nama contohnya bill, ini untuk yang tes ekspresinya. Baru selanjutnya kita bisa menggunakan perintah select case, selanjutnya tes ekspresinya. Case 80 tuh berapa, selanjutnya variabel tersebut akan ditampung, akan diberikan nilai apa. Berarti txt grade nanti akan diberikan nilai contohnya A. Selanjutnya case berarti kan case berikutnya atau case ekspresi ini kan case ekspresi 1, case ekspresi 2, case ekspresi 3, case ekspresi 4. Ekspresinya kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir kita nggak usah menggunakan case selanjutnya kita berikan contohnya case 0 sampai 44, tapi langsung aja case else. Oke, langsung saja saya buatkan aplikasinya menggunakan Visual Studio. Kita buka Visual Studio-nya. Kurang lebih tampilan Visual Studio-nya seperti ini. Kita buat form baru dengan cara klik kanan project-nya, klik Add Windows Form. Otomatis dia akan membuat form terakhirnya kan form 9. Otomatis akan membuat form dari form terakhir yaitu form ke-10. Berikutnya tinggal kita desain tampilannya. Yang pertama contohnya kita membuat label 1, label 2. Contohnya saya tambahin ini untuk yang percabangan dengan select case contohnya. Oke. Selanjutnya saya gunakan text box. Text box-nya sebanyak 2. Berikutnya ada button. Button di sini menggunakan 2 button yaitu proses, bersih dan keluar. Proses, bersih, keluar. Oke, ini kurang lebih untuk buttonnya. Yang pertama contohnya teksnya percabangan dengan select case contohnya. Oke, ini untuk captionnya. Tahu bisa kita rubah lagi contohnya. Selanjutnya fontnya bisa kita perbesar kalau masih kurang bagus. Dari propertiesnya kita rubah, contohnya kita jadikan bold saja. Seperti ini. Contoh, saya buat 10 saja, seperti ini. Oke, selanjutnya label kedua, nilai akhir. Label ketiga, grade. Nilai akhir. Teks, nilai akhir. Berikutnya grade. Grade kecil. Oke, seperti ini. Selanjutnya ini proses. Button pertama proses. Kita rubah contohnya untuk penamaannya BT proses. Ini kita rubah penamaannya BT bersih. Selanjutnya di sini pun kita rubah penamaannya jadi bersih. Oke, selanjutnya terakhir ini untuk yang keluar. Keluar kita rubah juga untuk name-nya BT keluar. Oke, selanjutnya kita tinggal fokus ke source code-nya. Sambil kita save. Caranya seperti apa? Tinggal double klik di BT proses. Jadi setelah kita input nilai akhir, selanjutnya kita klik proses, maka akan muncul grade-nya. BT proses. Kita buat variabel dengan nama bill as integer. Oke, baru selanjutnya kita menggunakan teks ekspresinya. Kita menggunakan teks ekspresinya, yaitu kita menggunakan percabangan dengan menggunakan select case. Ini sudah ada select case bill ya, bill. Selanjutnya otomatis langsung dia menutup sendiri dengan in select.
Selanjutnya kita fokus ke case pertama, tes ekspresi 1, case 80 to 100. Selanjutnya, apa ini TXT? Tadi saya nggak merubah ya. Berarti penamaan untuk grade di sini textbox 2. Atau langsung saya rubah aja, TXT grade contohnya. Gini aja. Berarti kita fokus lagi case 80 to 100 TXT grade.text sama dengan grade-nya A. Oke, seperti ini. Berikutnya kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi untuk tahap berikutnya, tes ekspresi 2. Tes ekspresi contohnya yang kedua dari 68 sampai 79. 68, 79 ke 79. Grade-nya B. Oke, selanjutnya select case dari 56 ke 67. 56 ke 67. 67 dapatnya C. Berikutnya tes ekspresi ke 1, 2, 3, 4 dari 46 ke 55. 46 ke 55. Dapatnya D. Terakhir, kita nggak usah menggunakan tes ekspresi berikutnya. Langsung case else. Case else. Nah, ini sudah ada. Case else. Langsung kita berikan grade yang terakhir yaitu E. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang bersih kita fokus contohnya berarti textbox 1.text sama dengan saya bersihkan txt grade.text sama dengan saya bersihkan. Selanjutnya biar nanti fokus ke textbox 1. Textbox 1.focus contohnya. Oke, berikutnya ada keluar. Keluar seperti biasa ya, kita gunakan yang sudah ada saja untuk yang keluar. Oke, ini sudah ada. Kita double klik seperti ini. Berikutnya tinggal kita running, cuman sebelumnya project propertiesnya kita rubah, startup-nya kita arahkan ke form 10, form yang barusan kita buat. Selanjutnya tinggal kita running. Oke, tinggal saya running, berikut tampilannya contohnya nilai akhirnya dapat berapa? Nilai akhirnya contohnya 85. Nilai akhirnya 85. 85. Selanjutnya pas saya klik proses, nah ini ada sedikit error nih. Oke, coba saya klik 76 proses. Ternyata masih ada error. Kita perbaiki contohnya di bahasa pemrogramannya. txt grade.text. Oke, integer txt nilai.text. Oke, ini ada sedikit ada kekurangan. Yang pertama ini nih. Build di sini mau diambil dari mana? Textbox 1 berarti ya, textbox 1.text. Oke. Saya sedikit lupa tadi. Oke, baru kita coba running. Karena belum didefinisikan tadi. Oke, contoh nilai 85. Saya klik proses, nilainya A, saya bersih. Contoh 74 contohnya. Proses, nilainya B, saya bersih lagi. Contohnya 63. Proses, nilainya C, saya bersih lagi. 54. Proses, nilainya D. Benar nggak? 54 ya, 45 sampai 55 itu grade-nya E. Oke, demikian kalau saya keluar nanti akan keluar dari aplikasi. Oke, demikian penjelasan dari percabangan dengan menggunakan select case. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.